Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini, gue akan membacakan sebuah cerita yang ditulis oleh Putra Melankolis. Jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi linknya sudah gue taruh di deskripsi video. Sebelum kalian lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan juga atur posisi Anda senyaman-nyamannya dan periksa sekeliling kalian. Jangan ikuti aku. Ojik, panggilan akrabnya, anak pertama keluarga Pak Ahmad, umur 10 tahun. Baru awal bulan ini keluarga Pak Ahmad pindah di Jawa Timur karena urusan pekerjaan. Pak Ahmad adalah seorang guru honorer yang sedang dipindah tugaskan dengan terpaksa harus memboyong satu keluarganya. Bu Ahmad istrinya seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru ngaji. Sedangkan Ojik anaknya, anak pertama dan satu-satunya, masih sangat muda untuk mengenal hal-hal mistis. Seorang yang pendiam, sulit bergaul, dan suka mengigau. Tapi kedua orang tuanya sampai saat ini belum sadar jika anak sematawayangnya punya keistimewaan. Hidup sebagai seseorang aneh menurutnya sangatlah susah. Teman-teman astralnya lebih menguasai pergaulan daripada teman nyatanya. Namun itu hanya berlaku saat masih ada di kampungnya yang lama, yakni di Jawa Tengah. Seminggu ini dia merasa kehilangan kemampuan istimewa yang sudah dia emban sejak umur 5 tahun. Tak ada lagi teman astral, tak ada lagi gangguan, dan tak ada lagi mengigau. Semua kembali normal. Mulailah ada perbaikan demi perbaikan. Bergaul, tertawa bersama, berbagi bahagia, menghafal nama, teman yang nyata. Seminggu ini cukup bagi Ojik mendapatkan itu semua, tak terkecuali kedua orang tua yang mendapatkan berbagai bantuan dari tetangga-tetangga. Jauh terbalik sebanyak 180 derajat dari kehidupannya yang lama. Krisis finansial, dirundung penyakit malaria, satu keluarga, hingga kebakaran rumah yang memaksa mereka tidur di pinggiran kota. Dengan semangat yang di ujung tanduk, ayah dan ibu Ojik tetap menjaga keberlangsungan hidup meskipun hanya dengan hasil dari guru honorer dan guru ngaji. Sampai akhirnya mereka semua sampai di tanah Jawa bagian yang lainnya, yaitu di Jawa Timur. Namun semua tidak bertahan lama. Sejak seminggu dari bangkitnya keterpurukan pribadi Ojik, kemampuannya kembali. Namun pun tidak sepenuhnya. Kini hanya ada rasa yang bisa dia tangkap, bukan lagi penglihatan atau percakapan sesama penglihat makhluk astral. Tiap kali bermain bersama kawan sepermainan, selalu saja dia sebutkan hal-hal yang tidak bisa dinalar, seperti menunjukkan ada firasat bahwa temannya yang 5 detik lagi akan terjungkal. Gara-gara menyandung sebuah rumah makhluk astral hingga dia tak terima mencium bau anyir padahal sedang ada di rumah makan ketika sedang berbuka puasa. Dan parahnya hari itu, seusai sholat asyar, Ojik bersama kawan-kawan berkumpul di lapangan. Seperti biasanya, Ojik selalu menjadi korban, harus menjaga penjaga permainan petak umpet, baik di awal maupun di akhir. Tak pernah bergilir selaku menjadi anak pindahan, dia terima tanpa sebuah protes yang disampaikan. Hitungan Ojik menggema seantero lapangan, menghitung dengan perlahan hingga akhirnya dia selesai dengan hitungan, membuka tangan yang menutupi penglihatan. Dan hening senyap suasana di sekitaran. Dari bawah kedua pohon talok yang membentuk gawang, dia mulai berjalan menyusuri lapangan yang tandus, hanya berisikan ornamen ban-ban bekas sisa potongan pabrik. Lapangan itu terletak di perbatasan antar rukun tetangga, menjadi penghubung antar daerah. Terdapat sebuah pabrik pembuatan ban yang selalu kosong apabila sore datang. Siang hari sudah ditutup pintu gerbang, tersisa satu karyawan yang menyapu di akhir pekerjaan. Setelah usai semua urusan langsung tancap gas menuju kampung halaman. Jadi waktu itu hanya tersisa Ojik seorang. Aturan permainan sangat mudah, hanya perlu menjaga tempat mula dan menunjuk beberapa kawan yang dilihatnya. Namun tidak dengan Ojik. Dengan tanda keistimewaan yang berangsur datang, menyusuri sebuah wilayah sendirian adalah perkara yang sangat menakutkan.
Dan bisa jadi saat dirinya mencari kawan, bukan sosok nyata yang dia temukan, makhluk astral lah yang gentayangan yang dia temukan. Itulah hal utama yang menjadi sebab kenapa dia menjadi seorang korban di permainan itu. Dia ada di sana. Sebuah bisikan pelan yang terdengar dari telinga Ojik. Satu laginya ada di sana. Bisikan itu kembali terulang. Tubuh bongsor yang mengendap sembari mengamat tiba bergidik seakan melihat seekor ular derik, gemetar berpencar, masih dengan usahanya untuk tidak terhasut bisikan itu. Dia ada di sana. Bisikannya mulai menemukan ketegasan. Entah kenapa dia terpaksa menuruti bisikan yang datang kepadanya. Dia berlari kecil sebentar. Tak pernah Ojik merasa seberani dan selincah ini. Seperti ada sebuah semangat yang menguasai diri dengan pasti. Tetap dengan lari kecilnya, dia berhati-hati agar kawan tidak mengetahui kehadirannya. Ya benar, dia di situ. Bisikan itu kembali semakin pasti. Dan betul saja, tanpa berekspresi mengagetkan, Ojik menunjuk salah satu kawan. Baru kali pertama setelah beberapa hari menjadi korban, Ojik dapat menemukan kawan-kawannya. Biasanya permainan berakhir dengan waktu mendekati berbuka puasa dan pertanda teriak dari mulut yang mengatakan, "Keluar, aku menyerah." Dan jika beruntung, kawan-kawannya akan perlahan menampakkan batang hidungnya. Jika tidak, ia berakhir sampai waktu berbuka dan dihampiri oleh ibunya lantaran ditinggal kawan-kawannya. Terasa begitu mudah, satu persatu kawan mulai ditemukan. Mungkin saja hari itu adalah hari keberuntungannya, dan mungkin saja bisikan entah dari mana asalnya itu menjadi sebab akibat. Merasa sudah semua kawan ia temukan, Ojik menghitung urut dari sebelah kanan. Mereka berkumpul di bawah pohon talok, lengkap, tak ada yang tertinggal. Tapi kenapa waktu itu semua kawannya berdiam diri saja tanpa ada yang bicara dan mengumpat seperti biasanya? Ketika tak terima Ojik menemukan mereka, mungkin terlampau gusar karena sudah menyebar, tapi Ojik tak melewatkan satupun hari itu. Azan maghrib, pertanda waktu berbuka berkumandang. Tak terasa sudah sekian jam terlewati. Ojik tersenyum puas, tak menghiraukan wajah masam kawan-kawannya. Sangat hebat, satu pun tak terlewat, pikirnya waktu itu. Selang beberapa menit, sang ibu pun menjemput. Kok masih di sini, nak? Ditinggal teman-temannya lagi ya? Tanya ibunya. Enggak kok bu, mereka udah aku temuin semua tuh di situ. Semua tuh. Dia menunjuk beberapa kawannya yang berkumpul di pohon talok. Udah berkumpul. Mana sih nak? Ibu kok nggak lihat teman-teman kamu? Ibunya celingukan mencari teman-temannya Ojik. Tapi ada, jawabnya dengan ragu. Oh iya, tadi teman-teman udah pamit pulang. Cengengesnya secara spontan. Oh gitu. Tanya ibunya yang kebingungan. Iya bu, aku lupa. Soalnya aku seneng banget hari ini. Aku berhasil nemuin mereka semua teman-temanku. Padahal nih ya, mereka ngumpetnya nyebar loh bu. Jelasnya semangat terbalut ragu. Iya udah deh, senengnya lanjut di rumah aja ya. Kita belum buka puasa nih. Tegas ibunya. Iya bu, ayo pulang. Di dalam perjalanan, Ojik menceritakan kisah hari itu secara detail. Mulai dari kawannya yang pertama hingga yang akhir dia temukan. Ibunya hanya mengangguk, pasti mencoba menghargai perasaan anak sematawayangnya itu. Di sisi terdalam Ojik muncul satu pertanyaan yang belum menuai jawaban. Ibu benar-benar gak ngelihat mereka, teman-temanku yang kumpul di bawah pohon tadi. Simpannya di dalam hati. Ketika hampir saja mereka sampai di rumah, berkelok di perempatan gang terakhir. Tante, Ojik dari mana? Tanya Robert, kawan yang pertama kali dia berhasil temukan saat bermain di lapangan. Robert, bukannya tadi kamu main sama Ojik? Tanya ibu Ojik sembari menghentikan langkah. Enggak tante, lanjut Robert. Anu bu, kita belum buka loh, aku udah lapar. Potong Ojik seraya menarik tangan ibunya. Iya ya, tante duluan ya Robert. Assalamualaikum. Sebisa mungkin Ojik menyembunyikan kejadian sore tadi rapat-rapat, baik dari ibu maupun teman-temannya. Dia ingin memastikan apakah ini nyata atau ilusi semata, mengingat ia merasa kemampuan istimewa yang berangsur singgah. Ia tak berani membuka mulut tentang kawan astralnya. Menu berbuka puasa sudah tersedia. Salah satu dari sekian adalah menu favoritnya, yaitu sayur sup.
Menikmati dengan lahap, sembari berlamun ria mereka ulang kejadian sore tadi. Tetap dengan sebuah tanda tanya besar, siapa yang berbisik, siapa kawan yang diam di bawah pohon tadi? Bukankah Hitung dan Eja nama sudah benar, lalu kenapa Robit bisa menyapanya lebih dulu? Sedangkan baru saja ia temukan di lapangan, kenapa ia lalu lalang mendahulunya pulang? Jangan-jangan, nak, dihabisin ya, jangan sampai enggak. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan perkataan ibunya. Iya bu, aku habisin kok, ini enak banget. Bu, tadi betul si Robert kan teman aku? Lanjutnya bertanya. Iya, tadi betul si Robert. Ada apa nak? Bukannya tadi main sama-sama kamu di lapangan? Iya kok bu, tadi main bareng. Setelah menghabiskan satu mangkuk sup miliknya, Ojik bergegas menuju kamar mandi untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu ali rabbil alamin lillahi ta'ala. Ucapnya lirih sembari memutar keran. Astagfirullah, teriaknya kaget. Nak, ada apa? Tanya ibunya dari ruang makan. Gak apa-apa kok bu, ini aku hampir kepleset. Hati-hati nak, licin. Ada yang tidak beres, serasa tangannya tidak sedang memegang keran, lebih seperti tangan dingin seseorang. Tidak bertekstur, lembut, namun sangat dingin. Ojik hanya bisa menerka-nerka dengan lilin sebagai penerangan di kamar mandi. Tak ingin mengalami hal yang tidak diinginkan. Lanjutnya berwudu dan bergegas pergi. Namun baru saja dia berbalik dan melangkah, benda berbentuk bulat menggelinding di depannya. Astagfirullah. Dia mencoba untuk berpikiran positif meskipun bau itu sangat anyir. Lalu berlalu meninggalkan kamar mandi beralih menuju ke ruang sholat. Selesainya sholat maghrib dia sambung dengan mengaji. Sudah menjadi rutinitas setiap hari. Terlebih karena ibu yang notabene sebagai guru ngaji pastinya mengomel tidak karuan jika hal itu tidak dia jalani. Dan terlebih lagi kemampuan istimewanya. Sekedar membentengi meskipun tak banyak berarti, karena belum paham pasti tentang amalan-amalan apa yang harus dijalani supaya terjauh dari hal-hal seperti yang tadi. Loh iya, kemarin kan aku gak ada janji sama kawan-kawan. Selesai terawih kan cuma jajan, habis itu pulang. Berarti bener dong, tadi itu... Iya benar. Tiba-tiba bisikan itu datang lagi ke telinga Ojik. Bu, ibu. Ojik lalu berteriak dengan panik. Iya, ada apa? Jawab ibunya Ojik dari kejauhan. Iya sudah bu, enggak apa-apa kok. Selesai dengan beberapa rukuk yang dia baca di Al-Quran, merapikan tempat sholat dan berjalan mengarah ke ruang tamu. Bu, ibu. Loh, ibu mana ya? Perasaan tadi bukannya jawab, gumamnya dari hati sambil garuk-garuk badan karena belum mandi. Assalamualaikum. Salam ibunya dari pintu depan. Tiba-tiba ibunya masuk rumah dan lalu menghampiri si Ojik. Nak, salam ibu gak dijawab sembari mengelus kepalanya Ojik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya lengkap dan sigap. Habis dari mana bu? Kapan keluarnya? Loh kan tadi sore setelah sholat asar waktu kamu mau pergi ke lapangan kan ibu udah bilang, nak habis asar ibu ke rumahnya Bu RT ya, nanti ibu pulangnya agak telat. Tapi ibu sempetin masak supaya waktu kamu pulang dan ibu gak ada, kamu bisa buka puasa sendiri. Iya sih bu, terus yang tadi? Tunjuknya Ojik dari arah suara. Tadi siapa? Tanya ibunya yang kebingungan. Oh iya bu, masakannya enak banget. Seperti biasanya, tawarnya si Ojik seolah dia menutupi apa yang barusan terjadi. Tetap dengan segala kesembunyian ketakutannya menyampaikan alasannya hanya satu. Tak ingin kedua orang tuanya tahu. Bapak kemana ya bu? Tadi ibu di SMS bapak, katanya pulang telat, masih ada urusan di sekolah. Oh ya udah deh kalau gitu aku ke masjid dulu ya bu. Main sama teman-teman sekalian nunggu sholat isya dan tarawih. Iya nak, hati-hati ya, nanti ibu menyusul. Oke bu, assalamualaikum. Setelah si Ojik sampai masjid, tiba-tiba ada temannya yang mengajak dia. Jik, nanti ikutan bangunin orang waktu sahur yuk, ajak salah satu temannya. Aku harus minta izin dulu sama ibu dan bapak.
Jawabnya agak ragu. Oke deh, nanti kalau dibolehin langsung kumpul di sini aja ya. Malam itu berakhir dengan cepat. Setelah sholat tarawih, Ojik dan teman-temannya tidak melanjutkan kegiatan rutinnya bermain bersama-sama karena mereka sudah membuat perjanjian akan hadir di acara tekturan, yakni membangunkan orang ketika di waktu sahur. Alhasil, mereka harus segera pulang dan tidur lebih awal. Singkat cerita, pukul 3 pagi, ayam berkokok sangat kencang di dekat rumah Ojik. Rumah Ojik dikelilingi tembok rumah warga di sisi kanan, belakang, dan kiri. Setelah dibangunkan oleh ibunya, Ojik bergegas berpamitan. Ketika dia sampai di teras rumah, Ojik terkejut melihat ayam yang tadinya berkokok sangat kencang. Sempat ia dengar ada yang aneh dalam perawakan dari ayam itu. Mata. Dia tidak menemukan adanya mata di ayam itu. Ayam itu berlumuran darah dan berbackground hitam pekat. Tanpa banyak kompromi, Ojik langsung berlari meninggalkan rumah dengan nafas yang tersengal-sengal sampai dengan cepat di titik kumpul. "Jik, kamu kenapa?" tanya kawan yang mengajaknya tadi malam. "Enggak apa-apa kok, aku hanya latihan lari, olahraga kecil-kecilan," jawabnya masih dengan nafas yang terengah-engah. "Kok masih sepi? Yang lain mana?" tanya Ojik kebingungan. "Oh, mereka masih ambil alat di belakang masjid," tunjuk kawannya ke arah belakang masjid. "Kamu tunggu di sana ya, aku menyusul mereka," tunjuk temannya itu mengarah ke rumah takmir masjid. Ada sebuah rumah yang di dalamnya dihuni seseorang saja, takmir masjid atau pengurus masjid, dan terdapat sebuah lincah, kursi panjang yang terbuat dari bambu. Lalu menunggulah dia di sana. Dengan penuh rasa yang akut, Ojik memaksa diri untuk berani menanti kawannya. Biasanya takmir masjid sudah siap sedia bersuara di masjid membangunkan warga. Tapi yang dia dapati hanyalah keheningan. Sebenarnya Ojik bisa saja mengetuk pintu dan menekrut kawan penantian. Tidak enak hati, dia lagi-lagi memaksakan diri untuk bersendirian saja. 10 menit pun berlalu, kawannya tak kunjung kembali. Sekedar merehatkan badan dan menahan dinginnya pagi, dia tiduran di atas kursi itu. Tak disangka, lama-kelamaan dia terlelap. Kemudian Ojik terbangun karena goyangan tangan yang dia rasakan. Iya, itu adalah seseorang takmir masjid yang membangunkannya. "Loh, Ojik, kamu kok di sini sendirian?" tanya takmir masjid itu. Iya pak, saya nungguin teman saya yang ambil alat tektur di belakang masjid," jawabnya sambil mengucek matanya. "Oh, tapi saya tadi dengar sepertinya teman-teman kamu sudah pada berangkat tekturan." "Loh, iya toh pak, berarti saya ditinggalin?" "Ya, mungkin mereka kasihan kamu masih ngantuk. Akhirnya daripada ganggu kamu, mereka biarin kamu aja," jawab takmir masjid yang mencoba menenangkan Ojik. "Iya juga ya pak. Ya sudah pak, saya pamit mau sahur dulu. Assalamualaikum." Dengan menahan rasa kecewa dan sedikit merasa acuh, Ojik pulang ke rumahnya. Sesampainya di pertigaan gang masjid, ia keluar. "Allahu Akbar!" teriaknya spontan. Tanpa menamatkan sosok benda yang menggelinding tersebut, Ojik langsung bergegas lari. Dengan diikuti bayangan sosok benda bulat menyerupai kepala dengan ekspresi tertawa. Ojik lari terbirit-birit, namun dia tidak menjerit, takut membuat gaduh. Pikirannya berkecamuk, terus memastikan apa yang baru saja dia lihat. Setengah percaya, setengah tidak. Badannya gemetar, keringat bercucuran, dan mulutnya keluh. Tak ingin mengulang episode sebelumnya, Ojik bergegas pulang, berlindung menemui orang tuanya. "Assalamualaikum, Bu, Pak, ini Ojik." "Assalamualaikum, Bu, Pak, ini Ojik." Iya, sebentar, sabar, Bu." "Ojik takut, Bu," lapornya kepada ibunya. Ibunya diam tanpa membalas ketakutan anak semata wayangnya itu. Alih-alih karena fokus pada rasa takutnya, Ojik tak terlalu keberatan dengan sikap ibunya yang berbeda. Lalu mereka menuju ke ruang makan. Ditemuinya pun ayahnya. Tak langsung makan, dia pergi ke kamar mandi untuk sekedar cuci tangan. Lalu tergesa-gesa selesai cuci tangan, duduk dengan tenang di kursi ruang makan menunggui ibunya yang sedang mengambilkan makanan. Beberapa menit berdiam diri, menahan perut keroncongan pun rasa takut yang mencemaskan. Tak sabar, ia pun mengambil makan secara mandiri kali ini. 2 entong nasi, beberapa sendok sayur mayur, sepotong ikan pindang, dan sebuah kerupuk andalan.
makan secara lahap dengan tak memperhatikan gelagat aneh orang tuanya. Ibu dan bapak sibuk dengan makan sahurnya. Nasinya hangat, suasananya senyap. Berpikiran positif, mungkin saja mereka sedang ada masalah atau marah kepadanya. Tapi ada masalah pun atau marah, tidak sesenyap ini. Mengabaikan tentang pikiran curiga. Tiba-tiba makan sahurnya habis tak terasa ditemani oleh lamunan ojek. Dia bermaksud tak ingin memperburuk suasana. Seusai makan, dia mencuci piring dan bersiap untuk tidur. Tidur, iya. Kedua kantung matanya memaksa untuk terlelap. Tubuhnya tiba-tiba tak kuat. Dia lemah, lesu. Bergegas mengarah ke kamar tidur, menyetel jam weker kesayangannya dan tidur dengan nyaman. Sang fajar mulai menunjukkan cahayanya yang berbencar. Dingin suhu ba'da subuh berganti hangat yang menyengat. Loh, itu kan anaknya Bu Ahmad, guru ngaji RT sebelah. Iya toh Bu, ucap seseorang ibu Parubaya. Iya bener Bu, lah kok malah tidur di lapangan ki piye toh? Sahut temannya. Lah ya nggak tahu saya Bu, kan dari tadi sama sampean. Mungkin lagi diusir kali. Tapi tebak seseorang ibu Parubaya juga. Ngawur. Ya nggak mungkin Pak Ahmad sama Ibu Ahmad kayak gitu. Udah kita samperin aja. Kita antar pulang anak itu. Assalamualaikum Bu Ahmad, ucap salam seorang Parubaya dengan tertatih karena membopong ojek. Lumayan berat untuk seukuran bocah yang bertubuh bongsor. Waalaikumsalam, jawab ibunya ojek dari dalam rumah. Innalillahi, anak saya kenapa ini Bu? Ya Allah, segera menyambut dengan membopong anaknya. Awas, pelan-pelan Bu. Seseorang Parubaya itu menyerahkan ojek kepada Bu Ahmad dengan perlahan. Jadi begini Bu, waktu kita lewat lapangan, kita menemukan ojek sedang tertidur di sana. Terang seorang ibu Parubaya, suami ketua RT sebelah. Selesai. Jadi mungkin si ojek itu semalam dia dikerjain sama teman-teman astralnya kali ya. Mungkin dia posisi pas pulang dari masjid itu kayak dia tuh dikira udah pulang ke rumahnya, dan ternyata itu bukan rumahnya, ternyata itu lapangan. Dan di cerita yang tadi bahwa si ojek itu kan pulang ke rumah terus dia ketemu sama bapak ibunya, dan kalau dilihat dari gelagat bapak ibunya yang diam-diam saja, itu mungkin bukan bapak ibu aslinya. Jadi dia itu mungkin dikerjain sama teman astralnya. Jadi seolah-olah dia itu kayak sedang berada di rumah padahal dia ada di lapangan. Kayak gitu mungkin kali ya. Ya yang namanya makhluk gaib bisa saja lah itu kejadian kayak seperti itu. Wallahu alam. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Jangan lupa kalian yang baru bergabung di channel ini subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dan kalian juga bisa mengecek playlist kami. Di sana kami sudah menyiapkan beberapa cerita untuk disajikan kepada kalian para pendengar. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.